Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai populasi dan sampel. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Amir Mahmudin, ada saya sendiri Fani Fitriani, ada Maulidia Mifatul Jana, dan Sifa Faujia. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian populasi dan sampel. Menurut Sulistiono Basuki, pengertian populasi dan sampel yaitu populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Menurut Prof. Dr. Sugiono menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pertama, pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki objek ataupun subjek tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Yang kedua ada pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Populasi ini dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu ada tempat, perilaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Situasi sosial ini tidak hanya terdiri dari 3 elemen tersebut, akan tetapi bisa juga berupa peristiwa alam, binatang, tumbuhan, dan sejenisnya. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif ini juga bukan disebut sebagai sampel statistik, akan tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menghasilkan teori. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik harus memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Langkah-langkah dalam menentukan teknik pengambilan sampel menurut Dahlen, beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan sampel yaitu: pertama, menentukan populasi. Kedua, mencari data akurat untuk populasi. Ketiga, memilih sampel yang representatif. Dan yang keempat, menentukan jumlah sampel yang memadai. Untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian terdapat berbagai teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik sampling berdasarkan adanya randomisasi atau random, yakni pengambilan subjek secara acak dan kumpulannya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Untuk probability sampling sendiri, pengertiannya adalah suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random
dari populasi yang ada. Teknik sample probability meliputi sample random sampling atau biasa disebut sampel sederhana karena pengambilannya sampai anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sample random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik simple random sampling dapat digunakan bila jumlah unit sampling dalam satu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Untuk menentukan sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu yang banyak. Apabila jumlahnya besar, sampelnya juga otomatis akan ikut besar. Untuk berikutnya, masih di probability sampling, jenis-jenisnya ada proportionate stratified random sampling, yaitu biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Berikutnya, disproportionate stratified random sampling biasa digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Untuk yang berikutnya, cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Kelemahan dari teknik ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata karena sangat sulit memperoleh klaster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan klaster yang lain ini dalam populasi. Untuk berikutnya, kita akan membahas non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang berikutnya, sampling kuota atau kuota sampling. Teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai dengan jumlah atau kuota yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan dapat dihentikan. Teknik ini biasa digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Dan bahayanya, jika sampel terlalu tersedikit, maka tidak akan dapat mewakili populasi. Untuk berikutnya,
Sampling aksidental atau accidental sampling. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui sesuai dengan sumber data yang diinginkan. Dalam teknik sampel aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Berikutnya, sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purpose sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Yang berikutnya, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Berikutnya yang terakhir, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel itu diberikan hak memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibarat sebuah bola salju yang menggelinding makin lama semakin besar. Pada penelitian kuantitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Selanjutnya, dalam menentukan pemilihan atau dalam melakukan pilihan jenis teknik, dalam pemilihan jenis teknik penetapan sampel, bagaimana sih kita menentukan teknik untuk setiap sampel yang ada? Pemilihan jenis teknik sampling, baik itu probabilitas atau non-probabilitas, didasarkan dengan adanya randomisasi atau keacakan, yakni pengambilan sumber secara acak dari kumpulannya. Dalam hal randomisasi, setiap subjek penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadikan anggota sampel sejalan dengan anggapan bahwa pada dasarnya probabilitas distribusi kejadian ada pada seluruh bagian. Apa sih tujuan utama dari pengambilan sampel? Tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto, 1. Apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada, hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasi terlalu banyak. Yang kedua, pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak. Yang ketiga, menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Keempat, mampu memberikan suatu informasi yang akurat, lebih menyeluruh, dan mendalam atau komprehensif. Pemilihan teknik pengambilan sampel harus berdasarkan dua hal penting, yaitu reliabilitas dan efisiensi. Sampel yang reliable adalah sampel yang memiliki reliabilitas yang tinggi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil kesalahan sampling, reliabilitas sampling semakin rendah. Jika dikaitkan dengan varian nilai statistiknya, berlaku kriteria bahwa semakin rendah varian, maka reliabilitas sampel yang diperoleh semakin tinggi pula. Pemilihan teknik pengambilan sampel harus berdasarkan dua hal penting, yaitu reliabilitas dan efisiensi. Sampel yang reliable adalah sampel yang memiliki reliabilitas yang tinggi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil kesalahan sampling, reliabilitas sampling semakin rendah. Jika dikaitkan dengan varian nilai statistiknya, berlaku kriteria bahwa
Semakin rendah varian, maka reliabilitas sampel yang diperoleh semakin tinggi pula. Saya akan menjelaskan tentang manfaat pengambilan sampel. Yang pertama adalah menghemat biaya penelitian. Jika kita menggunakan sampel sebagai bahan penelitian, maka kita akan menghemat biaya juga waktu untuk penelitian. Karena seperti yang kita telah ketahui, sampel tidak sebanyak populasi. Selanjutnya adalah kita akan mendapat data yang lebih akurat. Kemudian kita akan memperluas ruang lingkup penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkannya bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% yang mewakili populasi adalah sama dengan jumlah populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa adanya kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi. Kalau ditanya berapa jumlah sampel yang paling tepat untuk penelitian, jawabannya itu tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendakinya. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber dana untuk bahan penelitian. Selanjutnya saya akan menerangkan rumus pengambilan sampel dari Isaac and Michael. Rumusnya itu adalah S sama dengan lambda 2 dikali N dikali P dikali Q dibagi D2 dalam kurung N-1 ditambah lambda 2 dikali P dikali Q, dengan penjelasan lambda 2 melambangkan tarif kesalahan bisa jadi 1%, 5%, dan 10%. P diartikan dengan proporsi dalam populasi, yaitu 0,5. Q sama dengan P, yaitu 0,5, diambil dari 1 dikurang P, yaitu menghasilkan 0,5. D itu adalah derajat kebebasan, sama dengan Q dan P, yaitu 0,5. Sedangkan S adalah jumlah sampel yang akan dicari. N jumlah sampel yang mewakili. Selanjutnya, contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu lulusan S1 50 orang, sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, SD 50 orang. Artinya populasi tersebut berstrata. Bila jumlah populasi 1000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Strata ditentukan menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi. Berdasarkan perhitungan dengan cara berikut ini, berupa jumlah sampel untuk kelompok S1 14, sarjana muda 83, SMK 139, SMP 14, dan SD. Cara contoh untuk sampelnya. S1 50 dibagi 1000, 1000 itu tadi berdasarkan jumlah populasi dikali 258 sama dengan 12,9.
Sarjana muda itu ada 300 orang dibagi 1000 jumlah keseluruhan populasi dikali 258 sama dengan 77,4. SMK 500 dibagi 1000 dikali 258 sama dengan 129. SMP 100 dibagi 1000 dikali 258 sama dengan 25,8. SD 50 bagi 1000 dikali 258 sama dengan 12,9. Dan seluruhnya jika dijumlahkan menjadi 258 sesuai dengan jumlah sampel. Roscoe dalam buku Research Method for Business memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut ini. A. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria wanita, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. C. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau kolerasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitian ada 5, independen dan dependen, maka jumlah anggota sampel 10 dikali 5 sama dengan 50. D. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Selanjutnya adalah cara mengambil anggota sampel. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel secara acak atau random dapat dilakukan dengan bilangan random komputer maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi.